Contohnya seperti bisa dilihat pada sebuah kedai kopi yang menawarkan program loyalty card. Setiap pelanggan yang membeli kopi mendapatkan stempel dan setelah 10 pembelian mereka bisa mendapatkan satu kopi gratis. Selain itu, kedai kopi ini mengirimkan promosi eksklusif dan hadiah ulang tahun melalui email serta menawarkan layanan pemesanan. Aplikasi untuk memudahkan pelanggan yang sibuk dengan memberikan penghargaan atas kesetiaan pelanggan dan menciptakan pengalaman yang nyaman. Kedai kopi ini berhasil membangun loyalitas dan mendorong pelanggan untuk terus kembali. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membangun pusat yang luas menjadi kelompok-kelompok lebih kecil berdasarkan karakteristik yang sama, sehingga memungkinkan perusahaan menargetkan segmen tertentu secara lebih dan efektif. Baik, selanjutnya pasar konsumen akan dilanjutkan oleh Dendi. Itu jadi udah. Ya, kemudian pasar konsumen. Yang pertama, segmentasi geografis berdasarkan lokasi seperti wilayah, negara, atau kota. Contohnya, sebuah perusahaan sepatu olahraga memasarkan produknya berdasarkan wilayah. Yang pertama, wilayah perkotaan. Mereka fokus menjual sepatu gaya kasual dan fashionable karena orang-orang di kota sering menggunakannya untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian di wilayah pegunungan, mereka menawarkan sepatu hiking atau trekking karena banyak orang di wilayah ini membutuhkan sepatu kuat untuk mendaki. Kemudian secara segmentasi demografis, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, atau pekerjaan. Contohnya, sebuah perusahaan elektronik membagi pasar berdasarkan usia dan pendapatan. Konsumen yang berusia 18 sampai 25 tahun, pendapatan rendah. Mereka menjual smartphone murah dengan fitur dasar untuk mahasiswa dan pekerja pemula. Kemudian untuk usia 26 sampai 40 tahun dengan pendapatan menengah, mereka menawarkan laptop mid-range untuk pekerja kantoran yang membutuhkan performa baik dengan harga terjangkau. Selanjutnya segmentasi psikografis, yaitu berdasarkan gaya hidup, minat, atau nilai-nilai yang dipegang. Contohnya, sebuah perusahaan sepeda membagi pasar berdasarkan gaya hidup dan minat. Yang pertama, untuk pecinta olahraga, mereka menawarkan sepeda balap yang ringan dan cepat untuk mereka yang hobi bersepeda kompetitif. Kemudian untuk pecinta alam, mereka menyediakan sepeda gunung yang tangguh untuk orang-orang yang suka berpetualang di medan berat. Selanjutnya, segmentasi perilaku, yaitu berdasarkan pola penggunaan produk, loyalitas merek, atau respon terhadap promosi. Contohnya, sebuah perusahaan kopi membagi pasar berdasarkan kebiasaan pembelian, yaitu untuk pelanggan setia, mereka menawarkan program loyalty card dengan diskon khusus bagi pelanggan yang sering membeli. Kemudian untuk pelanggan sesekali, mereka membuat promosi seperti beli satu gratis satu untuk menarik mereka membeli lebih sering. Selanjutnya, penetapan pasar bisnis. Penetapan pasar bisnis adalah proses memilih dan membentuk kelompok pelanggan bisnis yang akan dilayani oleh perusahaan. Dalam proses ini, perusahaan mempelajari kebutuhan dan karakteristik pelanggan bisnis, lalu memutuskan bagaimana menawarkan produk atau layanan yang sesuai untuk mereka. Kemudian penetapan sasaran pasar. Penetapan sasaran pasar atau targeting adalah proses memilih segmen yang akan menjadi fokus utama perusahaan. Yang pertama, pemasaran massal, yaitu melayani seluruh pasar dengan produk atau layanan yang sama. Contohnya sabun Lifebuoy.
Lifebuoy dipromosikan sebagai sabun yang cocok untuk seluruh keluarga dengan fokus pada manfaat higienis universal. Kampanye iklan sering kali menonjolkan tema kebersihan untuk semua kalangan. Selanjutnya ada pemasaran terdiferensiasi, yaitu melayani beberapa segmen dengan produk atau strategi yang berbeda. Contohnya Toyota. Toyota menawarkan berbagai model mobil untuk memenuhi kebutuhan segmen yang berbeda, yaitu Toyota Agya untuk segmen ekonomi atau konsumen kelas menengah ke bawah yang mencari mobil hemat, bahan bakar, dan terjangkau. Kemudian Toyota Camry untuk segmen profesional atau kelas menengah ke atas yang menginginkan kenyamanan dan kemewahan. Dan Toyota Fortuner untuk segmen keluarga besar atau pecinta petualangan dengan mobil SUV yang tangguh. Selanjutnya ada pemasaran ceruk atau niche yang menargetkan segmen kecil dengan kebutuhan khusus, yaitu perusahaan, contohnya perusahaan Beyond Meat. Perusahaan ini fokus pada ceruk pasar konsumen yang mencari alternatif daging berbasis tumbuhan, seperti vegan, vegetarian, atau konsumen yang peduli lingkungan dan kesehatan. Kemudian pemasaran mikro, yaitu pemasaran yang menyesuaikan produk untuk individu atau lokasi tertentu. Contohnya restoran khas daerah. Misalnya sebuah restoran Padang di kota kecil fokus pada penduduk lokal dengan menu dan promosi yang mencerminkan cita rasa khas daerah tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas. Baik, selanjutnya ada diferensiasi. Diferensiasi adalah langkah untuk menciptakan keunikan produk atau layanan agar lebih menonjol dibandingkan kompetitor. Produk ini memiliki fitur unik dan kualitas unggul. Layanannya memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan dan terlupakan. Citra merek membangun brand yang kuat dengan nilai yang relevan. Contohnya itu ada Pepsodent dan Sensodyne. Pepsodent fokus pada pencahayaan gigi berlubang dan pemutihan gigi. Kalau Sensodyne mengandung formula khusus untuk meredakan rasa ngilu dan dari gigi. Selanjutnya positioning, uh, proses membentuk persepsi pelanggan terhadap produk atau layanan di benak mereka. Ciri-ciri positioning menawarkan proporsi nilai yang jelas, menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru, mengomunikasikan pesan konsisten. Contohnya, dari pernyataannya, kami menyediakan solusi perangkat teknologi yang inovatif, mudah digunakan, dan terancam untuk meningkatkan kualitas hidup pelanggan. Selanjutnya, strategi pendapat sasaran positioning terbaik. Yang pertama, sasaran segmentasi yang tepat. Perusahaan harus memiliki segmen yang memiliki potensi keunggulan tinggi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Contoh, segmen pasar remaja dan milenial. Brand Realme terus strategi menyasar pada remaja menawarkan smartphone yang terjangkau. Selanjutnya segmen pasar profesional dan pembisnis. Brandnya itu ada Apple, menyasar profesional dengan menawarkan smartphone premium. Poin yang kedua, strategi diferensiasi positioning. Diferensiasi bertujuan menciptakan keunikan yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Sementara positioning memastikan keunikan tersebut dikomunikasikan secara efektif sehingga pelanggan mengenali dan memilih produk tersebut dibandingkan dengan kompetitor. Contohnya, poin pertama strategi diferensiasi itu dari brand Nike. Diferensiasinya membedakan produk dengan teknologi inovatif. Terus positioning dari brand Adidas memposisikan sebagai merek sepatu olahraga premium yang menawarkan kualitas tinggi dan kenyamanan. Selanjutnya, ringkasan, Nike membedakan dirinya lewat inovasi teknologi dan asosiasi dengan atlet terkenal. Adidas memposisikan dirinya sebagai merek untuk mereka yang mencari kualitas tinggi dan semangat berolahraga.
Oke, cukup. Tadi Nur Saputra apa namanya presentasi nggak? Presentasi Bu, saya kan tadi moderator sama yang slide pertama sama kedua Bu. Slide pertama ya. Ya. Terbelakang Bu. Oke, cukup ditutup. Oke. Baik, begitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu minta kalian kameranya di on cam kan dong. Semuanya di on cam kan dulu sebelum Ibu mau absen. Slide-nya tolong untuk kelompok presentasi dikeluarkan dulu. Ya baik Bu, benar Bu. Oke, Ibu nggak usah kasih pertanyaan karena waktunya sudah apa namanya, udah mau habis ya. Oke, perhatikan dulu ya untuk instruksi nanti buat UAS ya. Nanti UAS akan dilaksanakan secara online ya. Proyek kalian adalah membuat buku ya. Jadi nanti pada saat UAS silakan kalian mengupload ya untuk apa namanya bab bagi kelompok masing-masing ya. Tapi diuploadnya masing-masing ya. Diuploadnya perorangan, tetapi untuk babnya itu kan kalian dibentuk per kelompok, ya enggak? Oke, Henry untuk buku udah sampai mana Henry? Sudah terbit atau belum, Hen? Belum, Bu. Masih Oh, dalam ngurus ISBN-nya dulu. kira-kira kapan tuh Henry? Saya sih udah bilang ditunggu tanggal 13 Januari, Bu. Oke. Itu ntar diusahakan. Oke, jadi kita untuk UAS itu adalah dari tanggal 13 sampai di tanggal 19 ya. Jika buku kalian belum terbit sampai batas UAS, taruh 13 sampai 19 adalah UAS ya. Ibu kasih waktu sampai di akhir Januari ya. Di akhir jangan bukan di akhir, di minggu ketiga ya. Minggu ketiga di Januari ya. Itu kalian harus mengupload, dengarkan, masing-masing harus mengupload untuk bagian bab masing-masing. Kemudian yang namanya sertifikat dari si publisher, ya itu minta dari Henry, silakan di share di grup kelas. Kemudian tandain nama kalian di dalam bukunya nama kalian, ya. Jadi kalian centang nama kalian untuk bab yang kalian buat masing-masing, ya. Paham? Paham. Oke. Paham. Paham ya? Cukup ya? Oke. Paham. Jadi nanti pada saat UAS ya, kalian hanya datang mungkin untuk tanda tangan, seperti kita melaksanakan UTS. Jika buku itu belum publish ya, sampai batas waktunya, berarti kalian Ibu anggap tidak melaksanakan UAS. Karena UAS kita adalah project ya. Jadi Ibu rasa itu saja yang Ibu ingin sampaikan. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bu. Oke, sambil Ibu absen ya. Bu, saya baru cukur, Bu. Bagus dong, tahun baru ya, semangat baru, rambut baru nih. Jadi makin ganteng ya, Bu ya. Harus ganteng gitu. Mirip Afgan, Bu. Ya, sebentar Ibu mau absen dulu nih.